Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Fahmi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Jadi pada minggu ini kita akan merambah bab atau KD baru, yaitu matriks. Nah, sebelum kita masuk, ada pengantar yang unik ya, dan akan mungkin membuat kalian lebih paham lagi apa itu matriks. Oke, kalian pernah nggak sih nemuin kasus orang pesen nasi goreng dengan jumlah banyak, tapi tiap porsi beda-beda pesenannya? Kayak contoh di bawah ini, bisa kalian baca ya. Jadi ini adalah chat WA dari seseorang yang pesen nasi goreng ke abang-abang penjual nasi goreng. Dan spontan abangnya nolak karena ya susah untuk membuat seperti ini ya, dan membingungkan. Oke, pantas jika abang penjual nolak. Jadi Pak Guru buat tabel dari permasalahan di atas. Jadi kayak di bawah ini. Nah, ini kan jauh lebih gampang dan mudah dipahami ya. Jadi abang-abang penjual nasi goreng bisa membuat nasi goreng dengan syarat-syarat yang ada di dalam tabel ini. Oke, kemudian dari tabel ini kita bisa membuat membuat kumpulan angka ya, agar dijadikan satu. Nah, seperti ini ya. Nah, dari tabel ternyata masih bisa dibuat sederhana lagi. Oke. Nah, ini yang disebut matriks anak-anak. Oke, jadi ini apa itu matriks? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung yang digunakan bisa kalian gunakan tanda kurung seperti yang ada di contoh. Ya, ini adalah kurung siku ya. Kurung siku. Atau bisa kalian gunakan kurung biasa yang melengkung ya. Nah, cuman memang ukurannya agak sedikit lebih besar dari biasanya ya, karena kumpulan angkanya pun lebih banyak. Oke. Kemudian fakta yang kedua, matriks selalu diberi penamaan dengan huruf kapital. Oke, contohnya yang di bawah ini. Contoh matriks yang tadi, yang ini ya, kita beri nama A. Maka ini adalah matriks A dengan elemen-elemen penyusunnya ya. Jadi di dalam matriks A ini ada elemen-elemen penyusunnya. 01, 000, 42200, 24200 ya, dan seterusnya. Nah, elemen ini bisa kita namai. Contoh. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu. Agar kita bisa menamai elemen ya, kita harus definisikan bersama bahwa di dalam suatu matriks ya, dalam suatu matriks ada elemen. Nah, elemen-elemen ini kan tadi membentuk baris dan kolom ya. Nah, kita definisikan dulu yang mana baris, yang mana kolom. Oke, Pak Guru buat perbedaan. Baris kita gunakan spidol warna hijau ya. Oke. Contohlah ini ya. Jadi spidol warna hijau ini kita sebut baris ke-1 ya. Baris pertama gitu ya. Oke, kemudian yang di bawahnya adalah baris kedua.
Ya, kemudian yang di bawahnya 24200 adalah baris ketiga dan seterusnya. Oke, kalian paham? Jadi, baris adalah sesuatu yang horizontal. Ya, menyamping ya. Kemudian kita definisikan lagi apa itu kolom. Kolom adalah ini, misal saya contohkan satu ya. Nah, oke, ini kita sebut kolom pertama ya. Maaf, bentar. Ini kita sebut kolom pertama. Oke, ini terus 12410 ya, kemudian 0221 ya. Ini kolom ketiga, kolom keempatnya 00002 00001 ya. Ini yang secara vertikal adalah kolom. Kemudian penamaannya ya, setelah kita tahu yang mana yang baris, yang mana yang kolom ya. Nah, penamaannya kita ambil contoh yang 0 ini ya. Yang 0 ini ya. Jadi penamaannya, jika ini adalah matriks A, berarti elemennya kita namakan A juga, tapi A yang kecil ya. A. Ini ya, A kecil. Kemudian kita tuliskan barisnya. 0 kan ada di baris pertama ya. 1 ada di kolom pertama. Sama dengan 0. Ya, jadi elemen 11, elemen di baris 1 kolom ke 1 adalah 0. Kemudian contoh lagi, semisal kita akan mengambil yang mana ya? Yang ini coba. Ini coba ya. Kita ambil yang ini, berarti bisa kita identifikasi ini ada di baris ketiga. Ya, kolom ketiga. Berarti A33 sama dengan 2. Oke. Kemudian contoh lagi. Random saja, coba ini ya. Oke. Berarti A barisnya ada baris kelima. Kolomnya ada di kolom keempat ya. Adalah 2. Dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah penamaan elemen ya. Penamaan elemen. Oke, setelah kalian paham apa itu matriks, gimana cara penamaan elemennya, kemudian kita lanjut ke ukuran matriks. Ukuran matriks biasanya disebut dengan ordo ya. Oke. Jadi ordo bisa kita cari dengan mengidentifikasi banyaknya baris dan kolom, atau bisa ditulis n baris dikali n kolom. Contoh, semisal saya punya matriks B ya, semisal B ini ya, B matriksnya semisal gini, 2 5 4 6. Nah, oke, ini mungkin agak kejauhan, sebentar ini ya. Nah, matriks B seperti ini ya. Jadi tadi kan ordo bisa kita cari dengan mengidentifikasi banyaknya baris dan kolom. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 2 ya. Maka bisa kita tuliskan n baris kali n kolom. Nah, bisa kita tuliskan di sini ya. Berarti B punya ordo 2 kali 2. Oke, bisa seperti ini. Atau contoh lain, semisal C, misal saya punya
matriks seperti ini. Ya. Nah, ini ordonya berapa? Ordonya berarti barisnya ada 2, kolomnya ada 1, ya. Matriks C, ya. Ordo 2 kali 1. Ini juga bisa, ya. Jadi matriks C mempunyai ordo 2 kali 1. Oke, contoh lain, ya. Semisal satu lagi ya, D 3, 4, 6, 1, 2, 1, 0. Ini saya ngarang ya. 2, 1, 5, 6, 1, 0, 0, 0. Oke. Nah, matriks D, ya, kita identifikasi. Ini kan barisnya ada 1, 2, 3, 4. Kolomnya juga ada 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita tuliskan. Berarti D punya matriks 4 kali 4. Nah, atau ditulis ordo matriks D adalah adalah 4 kali 4. Ya. Jadi 4 yang depan menunjukkan baris, 4 yang belakang menunjukkan kolom, ya. Ngapalinya BK saja, ya, baris kolom. Oke, pun sama seperti ini ya tadi. Ini baris, ini kolom. Oke, lanjut ya. Ini yang dinamakan ordo. Lanjut. Nah, ini istilah dalam matriks ya. Kan saya jelaskan pelan-pelan. Oke. Matriks baris. Ya, jadi kita beri contohnya ya. Matriks baris misal matriks A. Oke, ada iklan lewat sebentar. Ya, matriks A semisal 2, 1, 5. Nah, ini yang namanya matriks baris, ya, karena kolomnya hanya 1, ya. Kemudian misal lagi contoh, ya, 3, 1, 0, min 2. Nah, ini matriks baris, ya. Kemudian matriks kolom, misal 1, 2. Nah, ini matriks kolom, ya. Kemudian lanjut, ya, paham ya, matriks baris seperti ini, matriks kolom seperti ini, matriks persegi, ya. Matriks persegi berarti ordonya itu ini ya, baris dan kolomnya sama. Misal D 3, 2, 1, 0. Nah, ini kan ordonya 2 kali 2. Ini namanya matriks persegi. Atau ini, oh ya, ini gini, 1. Nah, ini juga matriks persegi, ya, karena ordonya 1 kali 1. Misal lagi F 1, 1, 0, 2, 3, 0, 1, 4, 5, ya. Nah, ini juga matriks persegi karena ordonya sama antara baris dan kolomnya, 3 kali 3. Kemudian matriks sejenis. Nah, matriks sejenis contohnya, misal saya punya matriks ini ya, matriks A, misal 1, 3, 4, 5, ini ya. Matriks B, matriks B-nya 2, 1, 0, min 5. Nah, ini antara matriks A dan matriks B bisa kita katakan adalah matriks sejenis. Karena apa? Ya, jadi matriks sejenis ini bisa diidentifikasi dari ordo yang sama, ya. Ordonya sama. Oke. Kemudian matriks sama. Nah, ini beda ya antara matriks sama dengan matriks sejenis.
Kalau matriks sejenis hanya ordonya yang sama. Kalau matriks sama, ini ordonya sama. Kemudian elemennya juga sama. Ya, contoh berarti ya kita buat aja matriks yang sama ya. A-nya sama dengan 1, 0, 1, 2 misal. B-nya juga 1, 0, 1, 2. Makanya karena judulnya matriks sama, A sama dengan B. Ya. Oke ya, paham ya? Bedakan antara matriks jenis dan matriks yang sama. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut matriks diagonal ya. Matriks diagonal ini matriks di mana selain diagonal utama, ini nilainya 0 atau elemennya 0. Ya, contoh, misal saya punya matriks C, ya. Nah, saya buat, oke. Jadi matriks yang selain diagonal utama elemennya adalah 0. Jadi diagonal utamanya ini. Ya, menyamping. Oke. Kemudian contoh lagi. Misal D ya. Misal saya punya 2 0 gitu ya. Kemudian sini 0 lagi deh. 3 4 4 0 ya. Ini 0. Kemudian sini 1, sini 3 semisal ya. Ini 0 ya, maaf, ini 0. Bentar. Saya hapus dulu semua. Saya ulangi lagi. Maaf. Semisal saya buat ini ya dulu aja. Nah, ini ya. Oke. Nah, kita lihat diagonal utamanya yang mana. Ya, saya tandai. Nah, ini ya. 2, 0, 1, 3. Nah, diagonal utamanya kan ini. Nah, selain diagonal utama nilainya 0. Nah, makanya kita sebut dengan matriks diagonal ya. Nah, Pak, ini kan ada 0-nya. Iya, nggak masalah. Yang penting yang lainnya, elemen yang lain ini bukan 0 ya. Makanya kita sebut diagonal utama ya. Yang lainnya kan 0 ini. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ya. Oke, paham ya. Kemudian yang nomor 7, matriks identitas. Oke, apa itu matriks identitas? Oke, matriks identitas adalah semisal saya punya A, matriks A ini ya. Nah, matriks identitas adalah yang diagonal utama bernilai 1 ya. Kemudian diagonal elemen yang lain itu nilainya 0. Misal 1, 1, 0, 0. Nah, dan selalu bentuknya persegi ya, matriks identitas. Oke, contoh lain misal B ini ya. Nah, ini
kan diagonal utamanya 1, 1. Kemudian yang ini 1, 1, 1 ya. Jadi ini yang disebut matriks identitas. Kemudian yang terakhir ya, ada yang namanya transpose matriks ya. Apa itu transpose matriks? Jadi gini, semisal saya punya matriks G ini ya, matriks G 3, 4, 1, 5 gini semisal. Nah, G kita transpose ya. G kita transpose, saya kasih tanda beda. Nah, saya tulis seperti ini ya, GT, T-nya jadi pangkat ya. Ini artinya transpose dari matriks G. Ya. Gini cara mencari transpose dari matriks G. Kita tahu bahwa 3 dan 4 ini baris pertama, ya. Oke. Nah, ketika di sini 3 dan 4 ini kita jadikan jadi kolom pertama. Oke. Kemudian ya, saya tandai lagi 1 dan 5. Ini adalah baris kedua ya. Maka 1 dan 5 di G transpose akan menjadi kolom kedua. Oke ya. Jadi transpose itu pertukaran antara baris menjadi kolom ya. Pertukaran baris menjadi kolom. Ya sama aja sih. Kolom menjadi baris gitu juga sama ya. Tapi ya biar lebih paham, biar lebih ingat, ambil satu patokan saja. Misal baris ini baris pertama, langsung kita tempatkan jadi kolom pertama. Nanti yang ini pun menyusul ya, baris kedua menjadi kolom kedua. Oke ya, jadi itu istilah-istilah dalam matriks yang harus kalian ketahui. Oke, lanjut yang ketiga atau yang terakhir ya, contoh soal matriks sama. Nah, ini untuk intermezzo saja ya, biar kalian mengenal. Jadi kita gunakan prinsip yang matriks sama tadi ya. Tentukan P plus Q jika seperti ini ya, ada matriks ini sama dengan matriks ini. Nah, matriks sama itu kan tiap elemennya sama ya. Jadi 3 sama dengan 3, nah bisa kita cari. Kemudian 7 sama dengan P plus 2, nah bisa kita cari dengan itu ya, dengan mencocokkan elemen yang sama ya. Berarti kan ini bisa kita mencari P ya. 7 itu sama dengan, ini kan sama dengan P plus 2 ya kan. Nah, berarti P-nya 7 dikurangi 2. P-nya ketemu 5. Oke. Kemudian masih dengan prinsip matriks sama. Ini 2P plus Q ya sama dengan 14. P-nya kita masukkan 2 kali 5 ya, langsung ya 10 plus Q sama dengan 14. Q sama dengan 14 kurangi 10, langsung ya saya tulis ya 4. Nah, berarti P plus Q sama dengan 5 ditambah 4, 9. Oke, benar ya. Jadi
kita susun apakah benar. Sini ya, 3 ya, 2P plus Q kita coba, berarti kan 14 ya, 7 ya, kita coba P nya tadi 5 ya, 6, udah emang benar ya karena sama ya, jadi satu sama lain harus sama. Oke, cukup sekian dari saya untuk pengantar mengenal materi matriks ya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar atau melalui GCR. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.